Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, mau nanya tentang tokoh Siti Jenar atau Abdul Jalil, Raden Abdul Jalil. Itu kalau dari cerita banyak sekali, tapi nggak tahu kebenarannya yang mana. Kalau menurut dari Yai, gimana itu cerita sebenarnya? Jadi dulu waktu awal Islam itu kan nggak bisa langsung kemudian secara komplit diajari semua. Nah, ada ulama yang memang alim, bagus, dan bisa dan punya sistem ketauhidan yang luar biasa. Tuh, ini waktu kecil orang ini dikenal dengan nama Hasan Ali. Hasan Ali. Bukan Ali Hasan, tapi Hasan Ali. Datang ke daerah Melaka, ya, dikenal dengan nama Syekh Abdul Jalil. Nah, Syekh Abdul Jalil ini punya kebiasaan dalam literatur kuno, ya. Itu punya kebiasaan pakai baju merah. Baju merah. Nah, akhirnya ketika masuk ke tanah Jawa, mendapatkan tugas untuk mengajarkan syahadat tok. Belum mengajarkan sholat, baru mengajarkan syahadat. Nah, ketika cuma nggak ngajarin sholat, cuma ngajarin syahadat. Nah, ketika ngajarin syahadat inilah Syekh Abdul Jalil buat pondok pesantren Lemah Abang. Lemah Abang itu kemudian bahasa halusnya Syekh dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Itu Jawa yang halus itu. Lemah Abang itu Siti Jenar. Maka Kebo Merah, Kebo Abang itu dengan nama Maiso Jenar. Nah, Syekh Lemah Abang ini bahasa halusnya Siti Jenar atau Siti Brit. Nah, Pondok Lemah Abang ini mengajarkan syahadat, maka kemudian alumni pondok pesantren Lemah Abang dikenal dengan nama Abangan. Makanya orang Abangan itu mau syahadat, belum mau sembahyang. Kalau tempatnya Kiai Kholik Yahya ini, sembahyang itu keluarnya sembeang. Belum mau sembeang. Gitu kalau di Wonosobo tadi itu tempatnya Pak Abdul Fattah Dongan itu, si Gedong itu ya gitu. Nah itulah, makanya kemudian disebut Syekh Lemah Abang, santrinya disebut Abangan. Itu memang tugasnya untuk mengajari syahadat. Itulah tiba-tiba kemudian pengaruhnya itu sebagian besar di belakangnya adalah orang-orang ex Majapahit yang masih merasa terganggu dengan kemunculan Demak. Maka kemudian oleh rapat wali, Sesti Jenar ini diminta untuk keluar dari Demak. Nah, ceritanya kemudian agar Sesti Jenar ini keluar dan ajarannya tidak diikuti karena syahadat tok, maka kemudian lahirlah cerita tentang pembunuhan, tentang apa. Yang akhirnya kemudian Sesti Jenar ini dalam naskah-naskah Cirebon, setelah dari Demak kembali ke Cirebon. Ada, jadi naskah Siti Jenar itu jelek itu di Demak, tapi yang baik itu di Cirebon. Nah, itu kenapa terjadi? Ya terjadi karena memang tugas mengeluarkan kaum orang-orang Jawa agar bisa bersyahadat itu memang tugasnya Syekh Siti. Nah, itulah.